Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang ingin menampilkan video implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Larisman SPG MPD. Dengan NIM 2031118 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Rindu Maria Putira dengan NIM 22031150 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Biologi. Nama saya Lili Zahara, NIM 22391106 Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nama saya Arif Wangalin, NIM 22087303 Fakultas Ilmu Olahragaan, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Saya Suspini Wirasari Wiliana, NIM 220818 dari Fakultas Ilmu Olahragaan, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Musa Putra, NIM 22329110 Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Ade Fauriana Ali dari Semarang, NIM 22329108 dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Salya Fadila dengan NIM 22031152 dari Prodi Pendidikan Biologi. Implementasi Pancasila dalam sosial budaya merupakan dasar untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Dengan sosial budaya, kita perlu memfokuskan seluruh masyarakat Indonesia memahami perbedaan dan keragaman budaya Indonesia. Pengimplementasian nilai Pancasila tersebut dapat dimulai dari diri sendiri seperti menghargai, menghormati perbedaan antara suku dan ras, memperlakukan manusia lainnya sebagai makhluk sesuai dengan HAM, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok, menjunjung nilai sosial kemasyarakatan, sikap hidup rukun, dan gotong royong. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, dan agama. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak kita temui berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, di negara Indonesia harus senantiasa menumbuhkan dan menjaga sikap toleransi antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar rukun di masyarakat. Lalu, bagaimana Indonesia bisa maju dan berkembang jika pada masyarakatnya masih sering terjadi konflik? Pancasila sebagai landasan dan dasar ideologi bangsa sebenarnya telah mengajarkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan saling menghormati, menghargai, dan toleransi, serta terjalinnya kerjasama antar pemeluk dan penganut kepercayaan sehingga terciptanya dan terbinanya kerukunan. Perlu pemahaman yang utuh agar terhindar dari konflik antar umat beragama dan tumbuhnya sikap toleran antar sesama. Baik, implementasi selanjutnya itu menolak tindakan al-Quran. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu, negara-negara menjajah Indonesia, khususnya Belanda, melakukan tindakan adu domba untuk memecah belah masyarakat. Tujuannya yaitu memecah belah sehingga menimbulkan permasalahan yang besar, sehingga merusak kerukunan yang telah terjalin oleh masyarakat Indonesia. Tindakan ini sangat bertentangan dengan sila Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Allah sangat membenci orang yang mengadu domba antara individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari adu domba tersebut. Salah satu di antara contoh cara menghindarinya yaitu dengan cara mengetahui dulu fakta terlebih dahulu sebelum kita ikut mempercayai pendapat yang tidak sesuai dengan fakta tersebut sehingga menimbulkan adu domba. Implementasi selanjutnya akan saya sampaikan yang berjudul sikap tengah rasa. Setiap orang wajib mempunyai sikap tengah rasa karena manusia adalah makhluk sosial. Tengah rasa merupakan sikap seseorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain secara lisan maupun perbuatan. Artinya tengah rasa itu merupakan sikap mencerminkan menghargai dan menghormati orang lain melalui ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Dan contohnya yaitu pertama, tidak mengganggu orang lain. Kedua, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain.
Implementasi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang cinta tanah air. Seperti yang kita ketahui, remaja-remaja Indonesia sedikit kurangnya banyak yang belum mengerti apa itu cinta tanah air, dan tidak sedikit juga yang remaja-remaja Indonesia yang mencintai tanah air sendiri. Seperti contohnya remaja Indonesia yang tidak cinta tanah air itu seperti mengikuti tren-tren luar seperti dance atau band, atau seperti yang kita tahu banyak remaja-remaja Indonesia yang menyukai K-pop atau bisa disebut Korea boy band dan girl band, banyak juga yang mengikuti dance mereka. Tetapi tidak sedikit pula remaja Indonesia yang mencintai tanah air, seperti yang bisa kita lihat sendiri di fakultas kita, lebih tepatnya di FPS. Mereka masih mempelajari tentang tari-tarian Indonesia seperti tari dari Papua, tari dari Sumatera, dan masih banyak lagi tari-tarian yang lain. Seperti itulah contoh antara cinta tanah air terhadap remaja dan remaja yang tidak mencintai tanah air. Implementasi selanjutnya adalah mengambil keputusan melalui musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya rendah hati untuk memecahkan persoalan guna untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah dilakukan dengan saling bertukar pendapat terhadap suatu topik permasalahan. Dalam musyawarah akan muncul berbagai pendapat dari para peserta di dalamnya. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang lain. Prinsip pelaksanaan musyawarah ialah dilakukan lebih dari 2 orang. Semua orang yang melaksanakan musyawarah mempunyai kedudukan yang sama dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Dan adapun contoh musyawarah di lingkungan masyarakat ialah: 1. Musyawarah untuk pemilihan ketua RT dan RW. 2. Musyawarah saat mengadakan kerja bakti. Baiklah, implementasi selanjutnya adalah menolak cinta tanah air. Bagaimana kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya, sehingga dengan keberagaman itu akan menimbulkan banyak problematika. Salah satunya adalah tindakan SARA. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, harusnya kita memiliki rasa toleransi serta toleransi yang tinggi antar sesama warga negara Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang melestarikan budaya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan melestarikan budaya? Melestarikan budaya berarti menjaga budaya agar tetap ada atau utuh seperti sebelumnya. Bagaimana sih cara kita melestarikan budaya? Cara kita melestarikan budaya dengan cara mengenal budaya daerah masing-masing. Bagaimana cara kita melestarikan? Jika kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya yang ada? Dan juga tujuan kita melestarikan budaya Indonesia, budaya kita adalah untuk menghargai leluhur kita. Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang akan kaya akan sumber budayanya. Manfaat dari melestarikan budaya ada 2, yaitu untuk diri sendiri dan juga untuk bangsa Indonesia. Apakah teman-teman sudah merasakan apakah anak muda sekarang sudah melestarikan budayanya? Tapi saya merasa belum, karena masih banyak di antara kita lebih suka lebih banyak menggunakan budaya-budaya asing dari negara lain, seperti menyukai makanan atau pakaian-pakaian impor, lebih menyukai budaya-budaya asing.